Halo Sobat CPNS Hunter semuanya di seluruh Indonesia ya. Senang sekali bisa ketemu lagi ya dengan channel kesayangan kita ini CPNS Hunter. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi apa namanya? Materi tes CPNS, yaitu mengenai bunga bank ya. Nanti kita juga akan coba untuk kasih beberapa contoh soal yang sering muncul pada saat ujian. Oke, kita mulai saja dari bunga bank. Ini sebenarnya ada dua, teman-teman semua, yaitu bunga bank tunggal dan yang kedua majemuk. Tapi yang untuk bunga bank majemuk ini berdasarkan pengalaman kami jarang sekali keluar seperti itu. Jadi kita akan bahas yang bunga tunggalnya saja. Sedangkan bunga tunggal ini juga dibagi menjadi tiga nantinya, yaitu berdasarkan tahunan, kemudian bulanan, dan yang ketiga harian. Nah, dari rumusnya sendiri, itu yang membedakan hanya di waktu, teman-teman semua. Jadi kalau tahunan, ya sudah satuannya suku bunga dalam satu tahun. Tapi kalau bulanan, nah suku bunga satu tahun tersebut harus dibagi 12 bulan, karena satuannya adalah bulanan. Begitu juga dengan harian, jadi suku bunganya itu harus dibagi 360, teman-teman. Ini yang perlu dicatat ya, 360. Jadi satu tahun itu dianggap 360 hari. Eh, dengan dasar pertimbangannya adalah satu bulan rata-rata 30 hari dikalikan 12 bulan. Seperti itu dalam satu tahun. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal, teman-teman ya. Jadi, Luna memiliki simpanan di bank sebesar 530.000. 530.000. Tentukan jumlah uang Luna 3 tahun mendatang. Jadi ini pakai tahunan, bunga bank tahunan, jangka waktunya 3 tahun. Jika mendapatkan bunganya 6% per tahun. Di sini satuannya sudah sama ya teman-teman ya, sama-sama tahun. Nah, ini bagaimana untuk penyelesaiannya? Ya, jadi bunga itu rumusnya kan modal, berapa yang disimpan uangnya, ini tadi, berapa yang disimpan, dikalikan suku bunganya, kemudian dikalikan jangka waktu. Ya, itu langsung kita masukkan modalnya atau tabungan awalnya 530 dikalikan suku bunganya 6%, 6% ya teman-teman ya, dikalikan jangka waktunya 3 tahun. Jadi langsung ketemu, kita hitung Rp95.400. Ya, ini baru bunganya saja selama 3 tahun. Nah, berapa uang Lina? Karena yang ditanyakan adalah jumlah uang Luna untuk 3 tahun yang akan datang. Berarti di sini modal awalnya 530 ditambah dengan bunganya 95.000. Sehingga ketemu 625.400 yang teman-teman ya. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang kedua, contohnya. Pak Karto menyimpan uang di bank sebesar 3.560.000. Ya, ini modal awal di bank. Kemudian bunganya 14 per tahun, 14% per tahun. Tentukan bunga yang diperoleh Pak Karto di akhir bulan ke-10, teman-teman. Ya, ini kan satuannya beda ya, teman-teman ya. Yang pertama itu suku bunganya ini dalam satuan tahun, tapi yang diminta adalah bulan ke-10 ya, total bunga bulan ke-10. Nah, ini bagaimana caranya? Sama rumusnya adalah bunga sama dengan modal kalikan suku bunga dikalikan eh, waktunya. Nah, ini yang membedakan modal dimasukkan suku bunga 14% per tahun di sini, kemudian waktunya, teman-teman.
Ini kan 10 bulan. Bulan ke-10, maka 10 dibagi 12. Oke ya, kita masukkan. Jadi bunga yang diperoleh Pak Karto adalah 415.300 atau kalau dibulatkan 415.333. Oke, jawabannya yang E, teman-teman. Bisa ya, jadi bisa membedakan mana kapan kita gunakan tahunan, kapan kita gunakan bulanan. Sekarang kita contoh soal yang ketiga. Denny menabung di suatu bank dengan bunga 10% per tahun. Ini suku bunganya tahunan juga. Pada tanggal 9 Maret, dia mulai menabung Rp180.000. Berarti tabungan pertama 9 Maret Rp180.000. Pada tanggal 2 Juni, dia menabung lagi Rp425.000. Jadi 2 kali dia menabung. Hitung bunga yang akan diterima oleh Denny pada tanggal 30 Agustus. Oke ya. Berarti di sini diketahui jangka waktunya adalah harian seperti itu. Karena ini menyimpannya tidak full 1 bulan ya. Begitu juga yang periode kedua juga tidak full 1 bulan. Jadi pakai harian. Kita hitung dulu untuk bunga yang Rp180.000. Jadi periode pertama dia menabung. Ya, ini saya ganti dulu biar lebih jelas. Maret itu berarti tanggal 9 sampai dengan 30. 30 dikurangi 9, 21. Kemudian April itu full. Kemudian Mei juga full. Juni ya, ini karena Juni dia menabung lagi di tanggal 2, maka di sini hanya 1 hari. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi total harinya adalah 82 hari. Berapa bunganya? Yaitu untuk bunga pertama, pada periode pertama, periode menabung pertama, modal dikalikan bunga kalikan jangka waktu. Bunganya tadi 10% per tahun, ya. Jangka waktunya ini yang membedakan teman-teman. 82 hari dibagi 360 hari dalam 1 tahun ya. Jadi ketemu bunga pertama itu adalah 4.100. Oke? Di periode pertama dia menabung. Kemudian kita akan coba untuk periode kedua, Rp425.000. Yaitu dia mulai menabung di tanggal 2 Juni, sehingga Juni itu 30 dikurangi 2, 28 hari, Juli 30 hari, Agustus sampai dengan tanggal 30. Ya, berarti full juga dia 30 hari, sehingga totalnya adalah 88 hari. Ya, sama tabungan kedua, ini adalah tabungan pertama ini harus masuk, karena dia menambahkan di periode yang kedua. Ya, jadi tabungan pertama ini harus dimasukkan, karena tabungan dia bertambah teman-teman semua. Jadi total tabungan dia itu menjadi Rp605.000. Nah, berapa bunganya? Sama, modalnya adalah 665. Kemudian suku bunganya diketahui 10%, ya, 10% tadi. Ini 10%. Kemudian jangka waktunya, teman-teman, 88 hari. Di sini masuk ke sini ya. 88 hari dibagi 360 sehingga ketemu 14.788, kita bulatkan menjadi 14.800. Sehingga total bunganya adalah 4.100 di periode pertama ditambahkan dengan periode kedua. Ya, di sini ke sini, ini periode keduanya akan masuk. Sehingga didapatkan Rp18.900 bunganya. Bisa ya teman-teman ya? Ini 3 contoh untuk periode tahunan, bulanan, maupun harian. Oke, kita kasih contoh satu lagi ya teman-teman ya.
Nih, Lola memiliki pinjaman di koperasi simpan pinjam sebanyak 6.850.000. Diangsur selama 5 tahun, berarti pinjaman ya. Koperasi tersebut memberikan bunga 8% per tahun. Namun, pengurus koperasi melakukan pinjaman pengurus koperasi yang melakukan pinjaman hanya membayar dengan bunga 3/4 dari bunga seharusnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Jika Lola termasuk pengurus koperasi, ya, Lola itu pengurus koperasi, berapakah jumlah angsuran yang harus dicicil setiap bulan, teman-teman? Ya, kita hitung dulu bunga yang dia dapatkan. Bunganya itu adalah 6.850 dari modal dikalikan suku bunganya adalah 8%. Nah, ini 8% harus dikalikan dengan 3/4, teman-teman. Karena Lola termasuk pengurus koperasi. Dikalikan jangka waktunya 5 tahun. Ya, sehingga bunga yang dia dapatkan adalah Rp2.055.000. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah angsuran yang harus dicicil setiap bulan? Nah, berarti total yang harus dibayar itu adalah dari modal pinjaman 6.800.000 ini ditambahkan suku bunga atau bunga yang menjadi tanggungan si Lola. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 8.900.000. 8.900.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang harus dibayar setiap bulan? Nah, angsuran per bulannya berarti total bayar dibagi jangka waktu. Tadi jangka waktunya adalah 5 tahun, maka yang eh, menjadi beban adalah 5 kali 12, yaitu 60 bulan. Sehingga didapatkan angsuran per bulannya adalah Rp148.500. Ya, yang E. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua ya, untuk contoh soal bunga ini. Ini karena contohnya macamnya ada beberapa, nanti kita akan sambung untuk sesi yang kedua, teman-teman. Jadi ada beberapa soal pengayaan mengenai bunga. Nanti akan kita tunjukkan kalau dibalik, berapa waktunya kalau diketahui bunga yang harus dibayar, modal diketahui, suku bunganya diketahui. Nah, waktunya nanti bagaimana untuk menghitung waktunya? Nanti akan di video yang selanjutnya. Oke, sekian untuk pertemuan pada sesi kali ini. Always help someone, you may be the only one that does, ya. Jadi kita harus membantu seseorang itu ya, untuk menjadi seseorang seperti itu. Ya, jangan lupa untuk like video ini ketika bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Kemudian share apabila memang video ini bermanfaat, supaya orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta komen apabila Anda ingin memberikan kritik, saran, masukan, ataupun pertanyaan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.